akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya mewakili Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR. Tolong sound systemnya distabilkan. Yang terdiri dari 9 tokoh, mungkin sebagian hadir di tempat kita ini, menyampaikan. Kebetulan sebelumnya saya mohon maaf, tadi pagi tenggorokan saya masih bermasalah dan juga ada sedikit demam, maka saya minta kepada Korlap saya akan hadir jelang sholat zuhur. Pertama, setelah mengikuti pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi, ada hikmahnya saya tidak datang pagi-pagi sehingga bisa menyaksikan lewat televisi paling tidak 5 atau 6 hakim Mahkamah Konstitusi. Saya dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari tim paslon 01 maupun tim paslon 02. Ikuti saya, sudah sejak dulu bahwa GPKR Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menolak secara kategoris keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu dan pilpres. Mohon tenang ya. Saya kira masih berlangsung. Siapa tahu ada mukjizat. Itu yang kita doakan. Kita menolak baik pada tingkat argumen atau alasan. Saya tadi ikuti 2, 3, 4 hakim konstitusi dari orang di luar bidang hukum menyampaikan bahwa apa yang digugat oleh tim 01 maupun tim 03 mengapa tidak disampaikan sebelum pilpres. Itu gugatannya. Terus terang, seseorang dari luar ranah hukum, ini adalah pendapat yang aneh bin ajaib. Adalah pendapat yang aneh tapi nyata. Kenapa harus menuntut tim 01, tim 03 menggugat sebelum pilpres? Bukankah fakta hukum itu dapat berbicara sendiri? Yang kedua, saya ikuti argumen dan logika mereka, para hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah membacakan keputusannya. Ini adalah bertentangan, maksudnya gugatan dari tim 01, tim 03 tidak termasuk GPKR, karena GPKR tidak berhubungan dengan tim-tim pemenangan masing-masing paslon. Mereka mengatakan bahwa gugatan dari tim penggugat ini tidak beralasan secara hukum. Sekali lagi, tidak beralasan secara hukum.
Jadi kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi melihat persoalan semata-mata dari aspek hukum belaka. Mereka tidak pernah mengaitkan dengan etika dan moral hukum. Ini yang hilang. Enggak usah. Tidak usah. Tidak. Insya Allah saya masih kuat. Amin. Tidak kalah dari yang muda-muda. Jadi semata-mata melihat dari aspek hukum. Sementara hukum kita di Indonesia ini sudah rusak. Tidak pernah mau melihat dari aspek etika dan moralitas hukum. Bahkan ada seorang hakim, saya lupa namanya, menyebut gugatan dari 01, 03 itu berada pada ranah etika dan moral, tidak pada ranah hukum. Ini sebuah pikiran yang jahat. Kalau kehidupan hukum Indonesia, kehidupan politik Indonesia disapih dari agama, dari nilai-nilai etika dan moral, jadinya seperti yang akan mereka umumkan. Paling tidak catatan saya sebagai seorang yang bukan dari wilayah ilmu hukum. Oleh karena itu sekali lagi, poin pertama dari GPKR, kita semua menolak secara kategoris keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebentar lagi akan dibacakan. Yang kedua, tolong perhatikan, perjuangan kita untuk menegakkan kedaulatan rakyat, baik oleh GPKR maupun oleh PDR yang wakilnya belum hadir untuk memberikan sikap dan pandangan, kita akan terus berjuang. Perjuangan ini tidak ada titik kembali. We are at the point of no return. Kita berada pada titik, tidak ada titik kembali. Kita akan terus maju. Maka Tetap semangat. GPKR khususnya akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Insya Allah segera setelah ini akan rapat. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Maka tidak ada titik kembali. Saudara-saudara, saya terus terang yang selama 30 tahun 2010 dan sebelumnya berjuang untuk mengubah skrup kecil, yaitu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, jumlahnya 115 sampai 2005 baru 5 undang-undang yang kita ajukan. Dan saya boleh cerita ya, pers boleh kutip. Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Mana yang lebih kuat? Mengendus atau menengarai? Saya tingkatkan. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. 2015 sekitar bulan April, bulan sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus,
akan Muktamar Muhammadiyah, mengakhiri masa amanat saya sebagai ketua umum, maka kita putuskan, kita ajukan sekaligus 3 undang-undang yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi. Saya bawa langsung, saya saksikan langsung advokat dari tim Muhammadiyah dan organisasi-organisasi mendaftar di ruang pendaftaran Mahkamah Konstitusi. Dan saya menelpon ketua MK waktu itu, Profesor Arif Hidayat. Profesor, kami mengajukan gugatan 3 undang-undang sekaligus. Ada wartawan yang berseloroh, Bang Din, ini kejar tayang ya, karena 4 bulan lagi saya berakhir. 1 undang-undang tentang penanaman modal yang sangat vital, yang undang-undang ini memberi kesempatan kepada asing dan kepada kroni kekuasaan untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Kita ingin gugat undang-undang ini. Yang kedua, undang-undang tentang arus devisa dan sistem bolak-balik tentang keuangan yang memposisikan kita terjajah oleh dolar Amerika Serikat gara-gara ada undang-undang yang masih berlaku sekarang. Saya lupa nama lengkapnya. Yang ketiga, undang-undang tentang penanaman modal kami ajukan, dan ketua MK waktu itu Prof. Din Syamsuddin, silakan, saya tidak bisa menerima, silakan kalau mau konferensi pers di ruang Mahkamah Konstitusi sebelah. Wah, ini kan bagus kan? 2 minggu setelah itu, pimpinan pusat Muhammadiyah menghadap menemui Presiden Joko Widodo. Sebagaimana biasa kita pakai jas untuk menghormati tuan rumah, tapi tuan rumahnya pakai pakaian militer. Ada fotonya ya, pakai pakaian militer, entah dari mana, menerima sebuah ormas Islam besar lebih tua dari negara dengan satu sikap kesombongan dengan pakaian militeristik. Jokowi psikopat. Ada wartawan kalau tahu begitu tadi Presiden Jokowi pakai pakaian militer, saya sebagai ketua umum Muhammadiyah akan memakai seragam tapak suci. Insya Allah pesilat tapak suci tidak kalah kalau harus berkelahi, asalkan jangan pakai senjata. Nah, dalam pertemuan itu, mohon maaf nih panjang nih Mbak Ida. Lanjut. Saya sampaikan Bapak Presiden, pimpinan pusat Muhammadiyah mengajukan 3 undang-undang sekaligus. Apa jawab? Ya, Presiden Jokowi. Jawabnya, Prof, timingnya salah. Timingnya salah. Apa yang salah gitu? Saya keluar membatin, ini MK pasti menolak gugatan kami. Dan ternyata bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya bertemu dengan Prof. Arif Hidayat di bandara. Prof Din, itu nggak ada loh pendaftaran PP Muhammadiyah. Kok bisa nggak ada yang saya lihat langsung? Sayang sudah lama untuk kita kirim buktinya. Ini menunjukkan, saya yakinnya ada intervensi Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya GPKR tidak terlalu tertarik untuk adanya
penggugatan ke Mahkamah Konstitusi kan akan terjadi seperti akan terjadi. MK Maka Sontoloyo. terakhir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan banyak yang seiman, apapun keputusan MK bukan kiamat, apalagi kiamat kubro di antara kita. Ini sejalan dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang tadi malam dan beberapa hari sebelumnya saya bertemu. Kalau sudah diputuskan, ya wajar kalau kita marah. Siapa yang mau marah? Ternyata nggak banyak ya. Tahan amarah. Ayat Al-Quran mengatakan untuk menutup kesan dan sikap pandangan GPKR ini, wasbir wama sabruka illa billah. Wahai kaum beriman, bersabarlah dan tiada kesabaranmu kecuali bersama Allah. Illa billah wala taku fi doiqin. Jangan kamu kehilangan semangat, jangan kamu mengalami sesak dada, sesak nafas. Taku fi doiqin mimma kana yang burun, atas apa-apa yang mereka rekayasa. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Bersama dengan itu ayat-ayat mengatakan kepada umat Islam, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan kehilangan kepercayaan diri, jangan kita berputus asa. Sesungguhnya engkau semua, wahai rakyat Indonesia, cinta kebenaran, kejujuran dan keadilan, punya martabat tinggi dari mereka yang meruntuhkan marwah bangsa. Jangan sekali-kali kehilangan asa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau. Sesungguhnya engkau tinggi, engkau memiliki kekuatan. In kuntum mu'minin. Seandainya kalian menyadari. Ini ibu belum berdoa, bu. Ini hanya pernyataan ayat. Seandainya kalian termasuk orang-orang yang beriman, maka khususnya kepada GPKR, saya tidak tahu 4 elemen lain, forum penegakan daulat rakyat, mana Mas Marwan Batubara, kemudian 3 pilar, FPI, Persatuan Alumni 212, dan GNPF. Tadi malam kami bertemu, kami sepakat untuk tidak mau apa? Menghadapi pikiran-pikiran jahat, menghadapi yang namanya syaitan minal jinnati wan nas. Kita perlu taktik dan strategi. Setelah ini kita lanjutkan. Pertama, kita dukung aksi besar kaum buruh 1 Mei 2024. Mas Jumhur ya. Itu pelaksananya poros buruh. Kita masa yang cinta kebenaran, keadilan dan kejujuran, kita dukung. Dan katanya ini belum confirm betul ya. Adik-adik mahasiswa mau turun 2 Mei ya, tapi kita tunggu aja dari mereka. Namun 20 Mei, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, aksi bersama ini kita adakan lagi. Tidak lagi di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi. Kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya.
20 Mei kita siapkan sebesar-besarnya. Baru kita kepung di Istana Negara. Kalau sekarang mengepung Mahkamah Konstitusi sudah selesai mereka baca. Kita hanya mengelus dada. Na'udzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira itu yang ingin dan dapat saya sampaikan. Yang menang. Ada mungkin dari elemen Yang menang lain. Jokowi. Atau kalau sudah tidak ada, boleh juga. Prabowo kalah. Kita Anies kalah. menunaikan sholat zuhur Ganjar berjamaah. kalah. Yang menang Jokowi. Panitia sudah mengatur di mana posisi Jokowi kan imam. penjahat. Hadap sana ya. Ya, sebelah sini. Dan bagi yang Samsul yang menang. Jokowi. bagi yang Jokowi psikopat. dalam keadaan musafir silakan sholat jamak kosong. Ini lanjut saja Mbak Ida sambil alih. Ini mau muadzin ini Daeng Wahidin enggak? Atau Yusuf Belgur? Dari namanya ini berasal dari Flores. Saya tahu beliau adalah aktivis GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi adanya bagus. Coba ditunjukkan di mana imamnya? Di sana mungkin ya. Ya? Ya. Ini maju sedikit ya, mopong ini. Di belakang itu imam dan siapkan diri. Kita mulai dengan azan oleh Al-Muadzin Yusuf Belgur. Falyatafadhal. Sebentar saya info sebentar, menemukan kunci Indonesia sudah terlanjur dijajah RRC. TNI juga tidak berdaya, apalagi polisi. Ya kan? Mardani Alisera agar merapat ke panggung. Terima kasih atas kedatangannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki sholat zuhur. Selain kesabaran, marilah kita menjadikan sholat sebagai penolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Lawan Jokowi sitting. Jokowi sitting. Kasihan orang Indonesia punya presiden sakit jiwa. Sakit jiwa dan psikopat dan sitting juga.